Wisma ini menjadi saksi Habibie Ainun berbagi cinta dan pengabdian kepada negara. Setiap sudut di Wisma Habibie Ainun syarat nilai historis dan filosofis. Ada rumah pendopo, jembatan pencerahan, taman intelektual, juga perpustakaan. Nah, saudara, sekarang saya berada di salah satu spot yang juga jadi favorit gitu ya, atau yang akan disajikan juga ke pengunjung di Wisma Habibie Ainun. Menarik, tapi kayaknya untuk lebih lengkap, lebih baik saya tanyakan langsung ke Mas Archie Wirijaharo. Mas Archie. Halo, Mas Archie, kalau di pendopo ini apa sih yang menarik? Ada cerita apa atau sejarah apa yang terjadi di sini? Oke, selamat datang di Aula Pendopo Wisma Habibie dan Ainun. Di sini adalah tempat lahirnya benih-benih demokrasi. Sehingga dulu tahun 98-99 sering sekali diadakan rapat-rapat oleh Eyang Habibie di ruangan ini. Di sini dulu ada 2 meja. Di sini kita tahu banyak sekali regulasi yang diubah ya di masa reformasi. Ada lebih dari 200 undang-undang di masa 17 bulan kepresidenannya dari Mei 98 sampai Oktober 99 gitu. Nah, di sini juga tempat untuk kumpul keluarga. Sebenarnya ini kan kita masih rumah ya, rumah keluarga yang kami buka secara eksklusif untuk masyarakat. Makanya di sini banyak juga motif teruntum yang mana kalau dalam budaya Jawa adalah mengumpulkan orang gitu. Kami sering juga melaksanakan kayak buka puasa bersama atau taraweh. Maka pendopo ini waktu awalnya dibangun untuk memuliakan orang beribadah. Dari pendopo, saya menuju ke satu ruangan yang juga memikat pengunjung, yakni perpustakaan. Di Wisma ini, pengunjung bisa melihat berbagai koleksi sejarah dan membaca buku-buku syarat pengetahuan yang tidak bisa didapatkan di tempat-tempat lain. Di sini ada ribuan buku yang merupakan koleksi pribadi dari Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie dan sang istri Ainun. Perpustakaan ini menjadi magnet tersendiri di dalam Wisma yang juga merupakan rumah pribadi Habibie Ainun. Nah, Kak Putri, kalau misalnya pemirsa Kompas TV mau atau tertarik buat datang ke Wisma Habibie Ainun ini bisa kemana sih? Ada nggak di sosial media yang mungkin bisa dilihat-lihat gitu untuk melihat? Bisa. Langsung aja kepoin Instagram kita @wismahabibieainun. Di situ banyak informasi tentang Wisma Habibie Ainun dan juga informasi tentang program Ramadan kita. Sebentar lagi kan akan memasuki bulan Ramadan. Di tanggal 12 Maret kita ada sebuah aktivitas yang seru banget. Teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut bisa langsung kepoin Instagram kita. Oke, nah tiketnya berbayar ya? Betul, untuk yang ini berbayar karena imersif dan juga mendalam banget ya, berbeda dengan tur-tur sejarah sebelumnya. Oke, dan harus buru-buru kah? Karena kayaknya ada ribuan yang udah mengantri. Ya, karena hanya ada berapa slot ya, 60 slot aja. Jadi teman-teman kalau memang tertarik ingin join, boleh langsung dikepoin Instagram kita, bentar lagi akan dirilis informasinya. Oke, Kak Putri, terima kasih banyak atas informasinya di Wisma Habibie Ainun ini. Semoga sehat selalu, Kak Putri. Sama-sama. Nah, saudara, itu tadi perbincangan kami dengan keluarga dari Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, bahwa memang di Wisma Habibie Ainun ini bisa menjadi pilihan untuk Anda berwisata karena tidak hanya bisa mendapatkan ilmu tentang sejarah tentunya, tapi tentunya juga berkesan. Putri Oktaviani, Bondan Wicaksono, Kompas TV, Jakarta.